Hai guys, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana lahir dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan, pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata hukum pelaksanaan. Sistem peradilan pidana adalah alat pencegah kejahatan. Yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakat merupakan subsistem dalam pendekatan sistem ini dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dasar proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dihapuskan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rezim Hatt-Harzian sebagai dasar pidana Indonesia, sistem keadilan. Unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen sistem peradilan pidana yang sudah umum dikenal, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam praktik penegak hukum. Korban sebagai pihak yang terkena dampak dari suatu tindak pidana sama sekali tidak mendapat perhatian, apalagi dengan meningkatnya fokus pada pembinaan narapidana yang sering dimaknai sebagai sesuatu yang terkait dengan kepentingan korban. Akibatnya, tidak disangka fokus pada korban tergeser dari peradilan pidana. Akibatnya, sangat penting untuk membantu korban kejahatan karena merekalah yang paling menderita akibat kejahatan. Dan korban seringkali tidak mampu mengatasi apa yang mereka alami, baik secara fisik maupun finansial. Akibatnya, sangat penting untuk melindungi korban kejahatan. Disebutkan karena penderitaan korban akibat tindak pidana tidak berhenti dengan dijatuhkannya dan dipenuhinya hukuman pelaku. Sistem peradilan pidana perlu menyeimbangkan dan menyamakan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian korban. Karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dan praktek peradilan kurang mendapat perhatian dari ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku kejahatan, maka perlindungan korban masih lemah. Pendekatan sistem peradilan pidana. Yang pertama, ada pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Yang pertama, ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Yang kedua, ada pendekatan administratif. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Yang ketiga, ada pendekatan sosial. Memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada crime control model. Model pengendalian kejahatan merupakan model positif yang menonjolkan keberadaan dan penerapan otoritas formal dalam setiap aspek sistem peradilan pidana. Dan kekuasaan legislatif sangat dominan dalam model ini. Model pengendalian kejahatan menekankan pentingnya penegasan keberadaan kekuasaan dan penggunaannya terhadap setiap kejahatan dan pelakunya, dengan asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam kasus ini adalah tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Ada kemungkinan bersalah dan dengan demikian pelaksanaan kekuasaan berada di tangan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang mendasari crime control model.
Yang pertama, fungsi terpenting dari proses peradilan adalah tindakan represif terhadap suatu tindak pidana. Yang kedua, efisiensi penegakan hukum dalam memilih tersangka, menentukan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak-hak tersangka dalam proses peradilan harus diprioritaskan. Yang ketiga, proses pidana penegakan hukum harus dilakukan atas dasar kecepatan dan kelengkapan. Dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum harus bersifat administratif dan menyerupai model manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang due process model dalam peradilan pidana. Due process model. Model due process merupakan reaksi terhadap model pengendalian kejahatan, di mana model due process lebih menekankan pada hak-hak individu dan berusaha membatasi kewenangan penguasa dalam proses pidana yang harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia, daripada penekan model pengendalian kejahatan. Pada efisiensi maksimum, beberapa dengan model pengendalian kejahatan yang didasarkan pada praduga bersalah, model proses hukum didasarkan pada praduga tak bersalah. Model due process merupakan paradigma negatif yang menekankan pada batasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan utama kekuasaan, terutama kekuasaan yudikatif, serta konstitusi. Tujuan dari model proses hukum yang didasarkan pada asas praduga tak bersalah sebagai landasan nilai sistem peradilan adalah untuk melindungi yang benar-benar tidak bersalah sambil mengadili yang benar-benar kriminal. Akibatnya, ada keinginan untuk menyelidiki formal suatu kasus serta pencairan fakta yang objektif, di mana seorang terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan bukti yang menyangkal atau menyangkal tuduhan yang ditujukan kepadanya. Nilai-nilai yang mendasari due process model. Model ini menganut paham doktrin hukum karena didasarkan pada nilai-nilai anti kekuasaan. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut. Model ini menekankan pada pencegahan atau preventif dan menghilangkan sebanyak mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan. Model due process mengutamakan atau faktual tidak bersalah sekaligus menuntut agar mereka secara faktual bersalah atau sanksi pidana. Nilai-nilai mendasari due process model. Model ini menolak prosedur pencairan fakta informal sebagai mekanisme untuk menilai secara jelas kesalahan faktual seorang karena kemungkinan kesalahan manusia atau kesalahan manusia hanya pencairan fakta adjudikatif dan lawan yang diprioritaskan dalam model ini. Ini berarti bahwa tersangka harus dibawa ke pengadilan yang tidak memiliki dan dievaluasi setelah memiliki dan penuh untuk mengajukan pembelaannya. Persamaan di depan hukum lebih diutamakan. Ini berarti bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap orang yang tunduk pada hukum. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk memastikan bahwa ketidakmampuan tersangka untuk membela diri di pengadilan tidak terhambat oleh situasi keuangan. Model proses hukum mempromosikan kesulitan dan kegunaan sanksi pidana. Model ini berasumsi bahwa konsep pembatasan kewenangan formal dan konsep menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan. Sangat memperhatikan kombinasi stigma dan hilangnya independensi yang dianggap sebagai pencabutan hak asas seorang yang hanya dilakukan oleh negara. Komponen-komponen sistem peradilan pidana. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia
yang diundangkan pada tahun 2002. Polisi merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang mampu menentukan keberhasilan dan efektivitas sistem secara keseluruhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena polisi merupakan subsistem yang berhubungan langsung dengan penjahat dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan subsistem lainnya. Selanjutnya ada tujuan kepolisian. Pasal 4 tujuan kepolisian negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung hukum, melaksanakan perlindungan, pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat, serta mewujudkan ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 ayat 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang bertugas memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Pasal 5 ayat 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu kesatuan yang bertugas melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di sini ada tanggung jawab kepolisian diatur dalam pasal 13 Negara Republik Indonesia. Yang pertama yakni memelihara keamanan dan ketertiban umum, B. menegakkan hukum, dan C. memberikan rasa aman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas 1. melaksanakan pengaturan, pengawalan, dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Ada menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga ada pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan anggota masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya dia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan lainnya. Berikutnya ada menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Berikutnya ada melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berikutnya ada memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Dan yang terakhir ada melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah polisi sebagai aparat penegak hukum diberi amanah untuk melakukan penyidikan terhadap segala tindakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur atau dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian yang sudah saya bacakan sebelumnya. Dan selanjutnya menurut pasal 1 angka 5 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. Sistem peradilan pidana. Sistem ini mengatur sebagaimana proses penegakan hukum tindak pidana dilakukan, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan. Pertama-tama saya akan menyampaikan pemahaman dasar apa itu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah rangkaian prosedur yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam menegakkan hukum. Tujuan utamanya sudah pasti memberikan keadilan bagi korban, memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Namun, dalam prakteknya seringkali kita temui adanya tindakan yang kontradiktif dalam sistem peradilan pidana.
Tindakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian atau pihak penyidik. Contohnya, tindakan sewenang-wenangan, penyiksaan, atau bahkan rekayasa kasus. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, tersangka memiliki hak-hak tertentu yang harus dijamin dan dihormati. Salah satunya adalah hak yang paling penting untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak ini diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya. Bantuan hukum sangatlah penting bagi tersangka karena dapat membantu pembelaan dan memastikan hak-hak mereka juga terlindungi. Meskipun hak bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang, namun dalam praktiknya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi, antara lain, penyidik seringkali terburu-buru ingin mendapatkan pengakuan dari tersangka. Untuk mencapai tujuan ini, mereka terkadang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua, beberapa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami pentingnya hak asasi manusia dan bagaimana hal itu harus diterapkan dalam proses penegakan hukum. Dan yang ketiga, aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada target kinerja yang tinggi. Untuk mencapai target tersebut, mereka terkadang mengambil jalan pintas yang melanggar hukum. Pelanggaran hak bantuan hukum memiliki dampak yang sangat serius, baik bagi tersangka maupun bagi sistem peradilan secara keseluruhan. Beberapa dampaknya yang mungkin dapat terjadi antara lain, tersangka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri. Yang kedua, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan jika sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat melanggar hukum dan dapat dipidana. Untuk itu, kita bisa memperbaiki situasi ini, diperlukan beberapa upaya, antara lain, aparat penegak hukum perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang hukum acara pidana, hak asasi manusia, dan etika profesi. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sistem akusatori dalam KUHP. Seperti yang telah disebutkan, KUHP telah mengadopsi sistem akusatori dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Sistem ini menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi yang lebih setara dengan penuntut umum. Beberapa karakteristik utama dari sistem akusatori ini adalah, yang pertama, setiap individu termasuk tersangka atau terdakwa memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi. Yang kedua, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk membela diri secara aktif, baik secara langsung maupun melalui bantuan penasehat hukum. Yang ketiga, beban membuktikan bahwa seseorang bersalah terletak pada penuntut umum. Tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Yang keempat, hakim berperan sebagai pihak yang netral dan tidak aktif mencari bukti. Hakim hanya bertugas menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Sistem inkusitori yang sebelumnya diterapkan dalam HIR atau Herzim Reglement memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem akusatori. Dalam sistem inkusitori, hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam mencari bukti dan bahkan dapat bertindak sebagai penuntut umum. Hal ini seringkali berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan atau pengakuan yang dipaksakan. Pengalaman dengan sistem inkuisitori yang cenderung melanggar hak asasi manusia menjadi salah satu alasan utama mengapa KUHP mengadopsi sistem akusatori. Dengan sistem akusatori, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa, serta menciptakan proses peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Penerapan sistem akusatori dalam KUHP memiliki sejumlah implikasi, antara lain, yang pertama, hakim tidak lagi menjadi pihak yang aktif mencari bukti, melainkan lebih berperan sebagai penilai bukti. Yang kedua, peran penasihat hukum menjadi sangat penting dalam membela hak-hak tersangka ataupun terdakwa. Dan yang terakhir, dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka,
Diharapkan akses masyarakat terhadap keadilan dapat lebih terjamin. Dan yang menjadi masalah adalah tantangan dalam penerapan sistem akusatori. Meskipun sistem akusatori memiliki banyak kelebihan, namun pencapaiannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan seperti masih banyak masyarakat yang belum memahami, kualitas penasihat hukum yang tersedia juga belum rata sehingga tidak semua tersangka atau terdakwa dapat memperoleh pembelaan yang efektif. Dan yang terakhir, kadangkala tekanan sosial dan politik dapat mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Kaitannya dengan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam KUHP ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Dengan mengadopsi sistem akusatori, negara berusaha memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu, terutama bagi mereka yang diduga melakukan tindakan pidana. Prinsip-prinsip seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi merupakan cerminan dari upaya negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi praktik penegakan hukum di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah penyidik dituntut untuk bekerja lebih profesional dan lebih berhati-hati dalam mengumpulkan bukti. Karena setiap tindakan mereka dapat berdampak pada hak-hak tersangka. Yang kedua, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mengadili perkara pidana. Hakim harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan tidak melanggar hak-hak terdakwa. Dan yang ketiga, advokat berperan sebagai pembela hak-hak tersangka atau terdakwa. Kualitas pembelaan yang diberikan oleh advokat sangat berpengaruh terhadap hasil akhir perkara. Meskipun KUHP telah mengatur secara jelas mengenai prinsip-prinsip sistem akusatori, namun dalam prakteknya masih banyak tantangan yang dihadapi. Antara lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai tersangka atau terdakwa. Selanjutnya yang ketiga, ada pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan, di mana dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan hal-hal yang dibawa ke pengadilan. Ketika pemeriksa seorang terdakwa di pengadilan pidana, hakim memulai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, yang didasarkan pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diikuti dengan pembuktian sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam hal ini, Zipelius mengajukan 3 pertinensi keadilan lain. Yang pertama, strafgerechtigkeit, yaitu keadilan pidana yang terutama ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukum pidana. Yang kedua, Verfahrensgerechtigkeit, yaitu keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh syarat kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya, serta hakim yang tidak berat sebelah. Yang ketiga, Verfassungsgerechtigkeit, yaitu keadilan konstitusional mengemukakan dalam hal penentuan syarat-syarat untuk pemangkuan jabatan kenegaraan. Yang keempat ada lembaga pemasyarakatan atau sering disebut sebagai lapas. Adalah institusi yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lapas memiliki peran utama dalam mengubah sistem pemenjaraan yang berorientasi hukuman menjadi sistem pembinaan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Fungsi utama lapas meliputi pembinaan mental,
keterampilan, dan pendidikan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tahanan, serta memberikan pendampingan sosial dan psikologis. Tujuan akhir dari sistem ini adalah mengurangi resiko resividisme atau pengulangan tindak pidana, sekaligus membekali narapidana dengan keterampilan dan nilai moral yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, lapas tidak hanya bertindak sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi yang mendukung para pidana menjadi individu yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada pengacara atau advokat. Merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang memberikan jasa hukum kepada individu atau pihak yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menggarisbawahi perannya sebagai pembela hak dan kepentingan hukum kliennya. Advokat bertugas memberikan konsultasi hukum, mewakili klien di persidangan, serta menangani penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam menjalankan tugasnya, advokat wajib mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia yang menuntut profesionalisme, integritas, dan independensi. Meski advokat berperan melindungi hak-hak kliennya, mereka tidak dapat menjamin hasil akhir suatu perkara, karena putusan sepenuhnya berada di tangan pengadilan. Advokat juga berperan penting dalam menjamin keadilan bagi setiap individu, termasuk tersangka ataupun terdakwa, sehingga sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum yang adil dan berimbang.